Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarizal dengan NIM 2309 1326 1135 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji pada suatu data. Langkah pertama adalah kita lakukan uji normalitas. Sini terdapat sebuah data. Kita lakukan uji normalitas. Secara uji normalitas adalah numerik. Di sini data numerik yaitu usia, lama kerja, dan gaji. Kemudian kita lakukan uji normalitas. Itu analyze, kemudian deskriptif, kemudian explore. Kita masukkan usia karyawan, gaji, dan lama kerja. Kita centang normality plot with test, continue, oke. Sudah keluar outputnya. Langkah selanjutnya adalah sebelumnya kita lihat pada output test of normality didapatkan bahwa nilainya kurang daripada 0,05, yang berarti data tersebut tidak normal. Maka kita akan menggunakan tes non-parametrik. Selanjutnya untuk variabel bivariatnya kita akan mencari hubungan antara gaji dengan usia. Yang ini kita lakukan uji korelasi eksperimen, yaitu analyze, correlate, kemudian bivariate. Kemudian kita masukkan gaji karyawan dengan usia karyawan. Kemudian kita oke. Kita sudah dapatkan outputnya. Untuk selanjutnya kita mencari hubungan antara gaji dengan jenis kelamin. Kita melakukan uji Mann-Whitney karena data kita tidak normal. Itu kita analyze, kita cari non-parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian two independent sample, kemudian kita masukkan gaji karyawan, kemudian kita masukkan jenis kelamin, kita pilih 1 dan 2, kita oke kan. Kemudian sudah keluar outputnya. Selanjutnya kita cari hubungan antara gaji dengan tingkat pendidikan. Karena gaji merupakan nilai numerik dan tingkat pendidikan itu kategorik dengan lebih dari 2 kategori, berarti kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Langkahnya adalah analyze, non-parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian kita cari ke independent sample, kemudian kita masukkan gaji karyawan dan tingkat pendidikan karyawan. Kita define tingkat pendidikan karyawan, minimalnya 1, maksimalnya 3. Continue. Kemudian sudah keluar hasil outputnya. Itu langkah selanjutnya, kita akan mencari hubungan gaji dengan status perkawinan, itu numerik dengan kategori, dengan 2 kategori saja. Itu kita lakukan uji Mann-Whitney. Kita analyze, non-parametric test, legasi dialog, 2 independent sample, kita masukkan status perkawinan, define group 1, 2, continue, oke. Dan setelah keluar hasilnya, langkah selanjutnya adalah kita mencari hubungan gaji dengan bidang pekerjaan.
gaji itu numerik, bidang pekerjaan itu kategori dengan lebih dari 2 kategori. Itu kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. To correlate, bivariate, kita masukkan bidang pekerjaan ke variable dan gaji karyawan, kita centang Spearman, oke. Dan sudah keluar outputnya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari hubungan antara gaji dengan lama kerja. Lama kerja gaji itu numerik, lama kerja juga numerik. Kita mencari hubungannya menggunakan correlate, itu correlate, bivariate, kita lakukan uji Spearman, itu gaji karyawan, masukkan ke variable, kemudian lama kerja kita masukkan ke variable, kita oke. Nah, sudah kita dapatkan outputnya. Kita cari grafiknya, itu kita cari di graph, kemudian kita cari scatter atau dot, simple scatter, define, kita masukkan Y sebagai dependent, yaitu gaji karyawan, X berarti sebagai independen lama kerja, kita oke. Kemudian sudah kita dapatkan hasilnya. Lanjut ke pembahasan outputnya, itu di Word. Selanjutnya kita akan membahas outputnya. Yang pertama, pada variabel univariate kita lakukan uji normalitas tadi pada nilai numerik, yaitu usia, lama kerja, dan gaji karyawan. Kemudian kita dapatkan bahwa nilai sig-nya itu kurang pada 0,05, yang berarti data tersebut tidak normal. Maka kita lakukan uji non-parametrik. Pada variabel bivariate-nya kita akan mencari hubungan antara gaji karyawan dengan usia karyawan, itu numerik dengan numerik. Maka kita lakukan uji korelasi Spearman. Nah, kita dapatkan pada korelasi Spearman itu hasilnya seperti ini. R-nya ada 0,075, nilai P-nya 0,346, dan keterangannya adalah tidak ada hubungan antara gaji karyawan dengan usia karyawan. Selanjutnya, yang kedua adalah jenis kelamin dengan gaji dengan jenis kelamin, yang berarti kita lakukan uji Mann-Whitney. Pada uji Mann-Whitney kita dapatkan nilai SIM-nya 0,469, nilai P-nya itu berarti kurang daripada 0,05, maka tidak ada hubungan antara gaji dengan jenis kelamin. Selanjutnya, gaji dengan tingkat pendidikan, yang mana kita melakukan uji Kruskal-Wallis tadi, dan kita dapatkan hasilnya simplistiknya itu 0,640 dan lebih daripada 0,05, maka H0 ditolak dan tidak ada perbedaan dan tidak ada hubungan antara gaji dengan tingkat pendidikan. Selanjutnya, gaji dengan status perkawinan kita lakukan uji Mann-Whitney tadi. Gaji itu numerik dan status perkawinan itu kategori dengan 2 kategori. Itu kita lakukan uji Mann-Whitney. Maka kita dapatkan asymptoticnya itu 0,631, yang berarti lebih daripada 0,05, maka H0 ditolak, maka tidak ada hubungan antara gaji dengan status perkawinan. Selanjutnya, gaji dengan bidang pekerjaan. Gaji numerik bidang pekerjaan itu kategori dengan lebih dari 2 kategori. Itu kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Di sini kita dapatkan asymptoticnya itu 0,888,
dan nilai P itu maka lebih daripada 0,05, maka tidak ada hubungan antara gaji dengan status perkawinan, Hanu ditolak. Selanjutnya gaji dengan lama kerja. Didapatkan bahwa uji korelasinya nilai R-nya itu 0,103 dan nilai P-nya 0,199. Dan didapatkan dari semua variabel tersebut tidak ada hubungan. Pada analisis bivariat, variabel yang memiliki nilai P kurang daripada 0,25 ya, dan memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam analisis multivariat adalah lama kerja, variabel gaji dengan lama kerja yaitu 0,199, dan variabel lainnya tidak dimasukkan karena memiliki nilai P lebih dari 0,25. Berikut ini nilai variabel multivariatnya. Mungkin sekian dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.